Baik, shalom. Saya Yesron Tahau, mahasiswa semester 6 Prodi Teologi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang topik gereja yang benar dan gereja yang palsu. Ya, jadi bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri gereja yang benar dan gereja palsu? Ya. Jadi untuk kita mengetahui bahwa gereja ini benar, gereja ini palsu adalah kita bisa melihat dari dampaknya bagi sesama, lingkungan, dan bagi bangsa dan negara. Jadi gereja yang benar adalah gereja yang melakukan tugas didaskalia, dikonia, koinonia, marturia. Jadi gereja yang benar itu ia melakukan tugas menyampaikan Injil, membawa orang kepada kebenaran, dan menyelamatkan orang. Seperti itu. Tidak hanya itu, tetapi gereja yang benar juga memberikan dampak kepada sesamanya, membantu sesamanya ketika teman-temannya mendapat kesusahan. Ya, gereja itu mengambil bagian dalam memberikan mereka, membantu mereka, seperti itu. Dan juga gereja yang benar itu pengajarannya murni bersumber dari Alkitab. Seperti itu, bersumber dari Alkitab yang murni, sehingga pengajaran tentang firman-Nya tidak menyesatkan orang, tidak membawa orang kepada kebinasaan, tetapi membawa orang kepada keselamatan. Dan gereja yang benar itu, pemimpinnya itu tidak memperdebatkan kebenaran. Mereka tidak mempersoalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mereka tidak menyerang orang lain, mereka tidak menjas orang lain. Bahkan ketika orang lain menjas mereka atau menganggap mereka bahwa pengajaran mereka tetap diam, karena mereka tahu pengajaran mereka itu benar. Jadi gereja yang benar seperti itu. Tetapi kalau kita mau lihat ciri-ciri gereja yang palsu, dalam gerejanya itu mengajarkan pengajaran yang tidak bersumber dari Alkitab. Fokus mereka hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak mementingkan orang lain. Bahkan mereka memeras. Gereja yang palsu itu mereka memeras jemaat. Seperti itu. Jadi gereja-gereja seperti ini, teman-teman, bisa dikatakan sesat. Karena apa? Caranya hanya berfokus kepada diri mereka sendiri, untuk kepenuhan jasmani mereka, untuk kepentingan diri mereka sendiri. Nah, ciri-ciri gereja yang seperti ini adalah ciri-ciri gereja yang bisa dikatakan gereja palsu pada akhir zaman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, kita harus melihat ciri-ciri gereja yang benar supaya kita mencontohi gereja yang benar, sehingga kita tidak jatuh di dalam kesalahan dan kita tidak dibinasakan, tetapi kita diselamatkan. Ya, sekian dan terima kasih presentasi saya mengenai gereja yang benar dan gereja yang palsu. Terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan mempresentasikan lagi tentang topik mempersiapkan diri untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, teman-teman. Seperti topik ini bahwa kita mempersiapkan diri untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin biasanya kita dengar dari video-video rohani yang menjelaskan tentang topik ini. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan, pendeta, bahkan pengkhotbah, mereka sudah sering menjelaskan mengenai topik ini. Bahkan mungkin kita sering baca di dalam Alkitab dan kita merenungkan. Jadi seperti itu, teman-teman. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangan kedua kali? Kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, sehingga hati kita benar-benar bersih. Tuhan dapati kita, hati kita ini tidak bercacat, tidak bercela. Jadi seperti itu. Ibaratnya di dalam Alkitab mengatakan bahwa Kristus adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan. Jadi seorang mempelai perempuan harus mempersiapkan diri supaya
dirinya tidak bercacat, tidak bercela, supaya ketika mempelai laki-laki itu ada, dia bisa layak untuk bersama-sama dengan mempelai itu. Seperti itu. Jadi tugas kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah kita harus benar-benar, hidup kita harus benar-benar bersih. Kita harus menjaganya dari kesalahan, dari dosa-dosa, dari segala yang tidak berkenan dengan kehendaknya Bapa. Jadi kita harus menunggu kedatangan Tuhan dengan aktif. Aktif di sini artinya tiap hari kita mengerjakan keselamatan kita. Tiap hari kita berusaha, ketika kita berbuat dosa kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun. Seperti itu. Dan kita membereskan hati kita supaya ketika kelak kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia mendapati kita masih setia, hati kita masih bersih. Dan kita siap untuk kita bersama-sama. Kita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Terima kasih. Demikianlah penjelasan saya tentang topik mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih.